wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman media, baik media cetak maupun media televisi yang telah hadir pada siang hari ini. Ya, dalam rencananya Ibu Bunga akan menyampaikan konferensi pers ya terkait laporan yang sudah disampaikan Bu Bunga di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024. Ya, bersama dengan Bu Bunga pada hari ini ada Ibu Ratna Ningrum. Hai semuanya, yuk. Ya. Dan saya Muhammad Zaki Rabbani selaku kuasa hukum dari Ibu Bunga Zainal. Kepada Ibu Bunga untuk menjelaskan kronologi dugaan tindak pidana penipuan, kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman media online maupun TV yang udah nyempetin datang. Terima kasih banyak. Mungkin saya yang mungkin hari ini saya akan bacakan kronologisnya buat teman-teman. Saya Bunga Zainal menjadi korban dugaan tindakan pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh teman dekat saya yang bahkan saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri. Dugaan penipuan ini telah saya laporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan terlapor berinisial CD dan suaminya dengan inisial SFS. Para terlapor ini bertempat tinggal di Bali, Denpasar dan mempunyai usaha di bidang catering serta properti. Kronologis dugaan tindak pidana penipuan yang dialami saya yakni sebagai berikut. Perkenalan saya dengan para terlapor dimulai sekitar tahun 2020 bertempat di Bali. Para terlapor ini memang bertempat tinggal di Denpasar, Bali, dan pertemuan saya tersebut menjadikan para terlapor sangat dekat hubungannya dengan saya dan suami saya. Saya dan suami saya yang kemudian sering mengajak para terlapor untuk makan bersama, nongkrong bersama, dan berkegiatan di Bali. Dan kedekatan yang cukup intens menjadikan saya dan para terlapor dianggap sebagai saudara saya sendiri. Kedekatan dan aktivitas intens tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan, yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Investasi tersebut telah dimulai pada tahun 2022. Pada awal pelaksanaan investasi, terlapor selalu membayarkan profit yang disepakati. Karena hal tersebut, saya semakin percaya dan yakin bahwa terlapor ini cukup amanah dalam mengelola uang investasi yang saya berikan. Karena terlapor semakin dekat dan menjadi kepercayaan saya, terlapor kemudian menawarkan investasi proyek pengadaan dengan modal yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap. Agar semakin meyakinkan saya, terlapor kemudian mempresentasikan kepada saya terkait keuntungan investasi tersebut dan memberikan purchase order pengadaan barang. Saya semakin yakin, terlebih lagi purchase order tersebut adalah purchase order Copernic yang merupakan salah satu yayasan terbesar di Bali. Saya kemudian setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar secara bertahap. Terlapor kemudian meminta saya agar membujuk suami saya untuk turut serta berinvestasi kepada terlapor. Dan berulang-ulang kali terlapor selalu membujuk saya agar saya bisa memastikan suami saya ikut berinvestasi. Dan pada akhirnya suami saya ikut menginvestasikan uangnya kepada terlapor secara bertahap juga. Dan total uang yang diinvestasikan suami saya kepada terlapor kurang lebih sekitar 6,5 miliar rupiah. Kecurigaan kemudian muncul pada bulan Mei 2024 di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan. Terlapor seringkali menunda pembayaran profit dengan segala dalih dan alasan yang disampaikan pada terlapor, seperti alasan rekening yang terlapor diberikan yang dibekukan oleh pihak Bank BCA. Selain itu, alasan lain adalah terlapor menyatakan belum ada pembayaran dari pihak Copernic. Hingga pada Juli 2024, profit tidak dibayarkan terlapor sepenuhnya kepada saya.
Bersamaan dengan itu dikejutkan dengan adanya korban-korban lainnya yang memiliki nasib serupa dengan saya, yaitu korban-korban lain tersebut mengirimkan uang investasi kepada para terlapor, namun uang yang diinvestasikan tersebut tidak dibayarkan profitnya. Bahkan beberapa korban lainnya menyatakan bahwa terlapor diduga menggunakan kedekatan saya dan juga nama baik saya untuk memberikan uang investasi kepada terlapor, sehingga beberapa korban lainnya menuntut kerugian kepada saya yang sejatinya saya juga adalah korban dari terlapor. Saya kemudian mencari tahu kebenaran proyek investasi yang ditawarkan kepada saya. Ternyata fakta bahwa purchase order Copernic yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu. Betapa terkejutnya saya dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya. Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan sangat shock. Saya menggunakan uang untuk investasi adalah uang yang saya kumpulkan untuk masa depan anak-anak saya dari hasil syuting dan juga iklan selama ini yang saya kerjakan. Total kerugian seluruhnya diperhitungkan dari modal gabungan antara modal saya pribadi, suami saya, dan juga modal dari dua perusahaan saya, yaitu PT Bunga Cipta Mandiri dan Bunga Kreatif Studio, dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar. Namun para terlapor tidak mengedepankan penyelesaian, baik dengan mengundang terlapor. Saya sempat mengundang terlapor pada tanggal 8 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, para terlapor menjanjikan penyelesaian dengan mengalihkan aset-aset yang dimiliki terlapor pada saya. Namun janji-janji tersebut tidak ditepati. Terlapor juga sudah saya somasi agar menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada itikat baik terlapor, hingga akhirnya saya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Laporan yang saya buat di Polda Metro Jaya hanya baru satu kasus dari beberapa kasus lainnya yang berpotensi untuk saya laporkan juga ke kepolisian. Salah satunya adalah terlapor menyalahgunakan jabatan selaku Direktur Utama di PT Rasa Sedap Nusantara dengan merek dagang bunga box catering untuk melakukan kerjasama investasi dengan pihak ketiga, namun dana tersebut tidak ditransfer ke rekening PT Rasa Sedap Nusantara, melainkan ditransfer ke rekening CV3 Srikandi yang diduga rekening tersebut adalah milik teman terlapor di Bali, serta kasus-kasus lainnya yang mungkin akan saya laporkan ke pihak kepolisian. Saya juga mendapatkan informasi pula dari direct message Instagram saya terkait adanya masyarakat yang diduga menjadi korban penipuan oleh para terlapor. Oleh karena itu, melalui proses preskon ini, saya berharap masyarakat yang pernah menjadi korban untuk tidak ragu-ragu untuk melaporkan persoalan ini ke polisi. Terima kasih. Ada pertanyaan, teman-teman? Kita siapin dulu nih satu dulu. Mana? Sebelumnya Agak kencang sedikit, Mbak. sebelumnya setelah mendapatkan penawaran itu, apakah melakukan verifikasi dulu atau bagaimana? Atau sudah percaya karena hubungan dekat Mbak Bunga dengan terlapor? Saya sudah, ya selain saya punya rasa kepercayaan yang cukup tinggi, saya juga menanyakan beberapa dokumentasi atau dokumen-dokumen yang memang bisa membuat saya percaya. Dan terlapor juga memberikan beberapa dokumen-dokumen seperti purchase order yang saya juga research juga bahwa perusahaan Copernic itu adalah perusahaan besar, dan dia juga mengirimkan video serta kegiatan-kegiatan para terlapor ini di perusahaan Copernic gitu. Kak Bunga, ini kan modalnya kan diinvestasi secara bertahap ya. Profitnya itu dari awal tidak ada profit kah? Tidak diserahkan ke profitnya atau seperti apa Kak? Atau di pertengahan tiba-tiba profitnya mandek? Dari awal 2022 itu sesuai kesepakatan ya Mbak. Artinya ini baru ketahuan bahwa ada tindak pidana itu di tahun 2024 bulan Juli,
dimana selain profit saya yang tersendat, juga adanya laporan-laporan dari masyarakat yang memang adalah korban serupa dengan saya. Makanya saya tahu dari 2024 itu para terlapor ini memang sudah melakukan aksinya bahkan dari 2013, tapi selalu lolos gitu. Oke, artinya merasa terjebak dengan adanya, maksudnya ini mungkin awalnya itu seperti apa sih Bu? Saya sih spesifik investasi di luar saya juga kurang paham ya Mbak, tapi mungkin cara kerjanya mereka adalah menerima investasi uang dari ya kayak tutup lubang buka lubang gitu loh Mbak. Pembagian hasil ini seperti apa? Total keseluruhan invest yang masuk berapa 6,5 miliar itu kan atau berapa keseluruhan kerugian? Total yang setelah kami hitung kurang lebih hampir 15 miliar itu adalah uang gabungan. Jadi uang gabungan itu ada uang saya pribadi, uang 2 perusahaan saya, dan juga uang suami saya. Artinya 15 miliar itu semuanya sudah beralih ke rekening yang terlapor? Iya, rekening terlapor. Pertemuan di tanggal 8 itu terakhir itu kan semuanya? Iya, saya. Kemarin? Iya. Ada kesepakatan apa selain dari pembayaran pencicilan atau menggunakan pengalihan usaha dari mereka ke... Selain pengalihan aset mungkin win-win solutionnya ada apa lagi sih? Dari tim lawyer saya mungkin yang lebih. Iya. Jadi memang kita ada upaya-upaya mediasi ya sebelum kita melakukan upaya hukum ya. Jadi ini pasangan suami istri ini mengaku untuk melakukan pembayarannya lewat cicilan gitu. Dan mereka juga memberikan pernyataan tertulis ya saat itu ya, dan bersedia untuk melakukan pengalihan aset. Tapi hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada itikat baik dari pasangan suami istri ini atau terlapor ini. Kalau boleh tahu komunikasi terakhir kapan? Selain tanggal 8? Komunikasi terakhir seminggu yang lalu lewat WA karena memang domisilinya tidak ada di Jakarta ya. Ada respon? Iya, responnya begitu tunggu gitu aja sih, wait and see, dan kita juga kirim somasi akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan juga somasi tidak dijawab. Kalau mungkin dari 2022 menurut pembagian hasil profit itu seperti apa? Itu jelasnya. Kita ada pembagian persentasi ya, jadi dibayarkannya itu setiap 2 bulan sekali dengan total 6,5% sampai 13, Ya, 6,5% sampai 13% perjanjiannya. sesuai perjanjian yang dikontrak Mbak. Ada kontrak-kontrak kan bertahap ya, ada Iya. beberapa perjanjian itu juga akan kita jadikan bukti dan sudah kita sampaikan juga ke penyidik bukti-bukti yang sudah kita sampaikan apa aja, termasuk juga kwitansi, cek dan lain sebagainya ya. Iya, iya. Begitu. Itu jadi investasi itu di satu bidang atau ada beberapa? Ada beberapa kerjasamanya, salah satunya Kopernik, itu pengadaan Kopernik, bisa dicek juga. Ada ya, Iya. kalau properti juga. Terus ada beberapa proyek properti yang kerjasamanya, terus ada catering juga. Jadi dia memang punya catering di Bali dan saya juga, perusahaan saya in charge investasi di cateringnya dia. Artinya 15 miliar itu tersebar di beberapa tempat? Iya. Hubungan tapi apa selama berinvestasi itu sudah ada nggak sedikit aja masukan dari hasil yang masuk kembali? Kalau secara keseluruhan belum ya, maksudnya, tapi kalau keuntungan masih ada ya, kan namanya kita berbisnis kan pasti yang ada keuntungan, profit gitu. Cuma kalau saat kemarin terakhir akhirnya sudah banyak orang yang melaporkan kasus ini, disitulah baru dia juga mulai tersendat gitu loh pembayarannya. Ini tadi bilang ini kan tadi melibatkan uang suami juga. Suami juga ikut karena diajak oleh Mbak Bunga. Apakah dengan adanya kasus itu disalahkan seperti itu, ada komunikasi yang kurang baik? Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu, dan uang anak-anak saya. Sampai saat ini suami saya nggak masih nyalain saya gitu, dan masih sangat support saya. Uang itu dikumpulkan setelah berapa tahun Mbak mungkin? Aduh Mbak, udah dari saya, mungkin manajer saya tahu lah saya kerjanya kayak apa gitu. Saya memang kalau di bidang entertain kan saya selalu di bawah naungan
manajemen dan juga perusahaan saya. Jadi makanya uang yang hasil kerja saya itu masuk ke perusahaan saya gitu. Bunga mungkin dilakukannya nanti pidana atau perdata mungkin belum selesai. Pidana Penipuan dan karena ada banyak dokumen yang dia palsukan. Salah satunya adalah dokumen perusahaan saya. Terus juga ada pencemaran nama baik saya juga, penggelapan uang perusahaan juga. Tapi bagus sih si terlapor ini ingin kayak bahwa Mbak Bunga tuh ikut awalnya tahu nggak sih mungkin nama Mbak dipakai gitu. Enggak, saya nggak tahu sama sekali, Mbak. Makanya pas belakangan mungkin karena banyak yang melapor dan mereka juga tidak dibayarkan hak-haknya gitu. Bahkan ada si terlapor ini membuat direct message itu seolah-olah saya untuk membuat para korban ini percaya gitu kalau itu adalah saya gitu. Artinya menjual nama Mbak gitu. Iya. Kak Bunga tadi kan ada penjelasan tentang ada orang yang minta ganti rugi ke Kak Bunga. Mungkin ada yang udah dibayarin kah atau gimana, mungkin respon dari Kak Bunga? Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi. Bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih ke saya, cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya ngerasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Bunga berarti sempat ada teror juga dong dari para korban lain. Iya, seperti yang saya sampaikan, terkuaknya masalah ini karena banyak sekali yang melaporkan kasus ini terhadap saya, kepada saya gitu. Bang, ada dugaan pencucian uang nggak tuh? Ini banyak korbannya. untuk pencucian uang mungkin nanti tergantung pengembangan kasus ya, karena kasus ini mana dialirkan kemana gitu. Jadi nanti biar dari penyidik yang akan melakukan pengembangan kasusnya apakah bisa sampai ke tindak pidana pencucian uang. Sementara pelaporannya di penipuan dan penggelapan. Karena boleh saya tambahkan juga ada investasi yang menggunakan perusahaan catering saya. Jadi terlapor ini menyalahgunakan posisi dia sebagai direktur utama untuk berinvestasi kepada pihak ketiga, tapi transfernya itu bukan ke rekening perusahaan saya, melainkan ke rekening CV 3 Sri Kandi yang dimana diduga teman dari terlapor ini yang ada di Bali. Jadi mungkin ya saya bisa bilang ini ada dugaan sindikat juga ya, karena banyak sekali transferan-transferan yang melibatkan perusahaan-perusahaan orang gitu. Posisi terlapor sendiri ada di mana, Mbak? Mungkin tahu? Sekarang masih ada di Bali. Denpasar. Denpasar. Bu, kalau tahu pelaporan itu atas dugaan apa dan pasal berapa? Bisa dikatakan. Ya. Ya, jadi yang dilaporkan oleh laporannya adalah dugaan tindak pidana penipuan ya atau perbuatan curang, Undang-Undang 6 tentang KUHP masuk dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Itu, Pak. Sudah ada undangan pemeriksaan belum, Bang? Rencana dalam waktu dekat akan diambil keterangan Ibu Bunga sebagai korban. Saya bersyukur banget sih karena dari semalam saya posting, jujur saya mau terima kasih juga sama bapak-bapak Polda Metro Jaya, langsung cepet banget. Malam saya langsung ditelepon gitu, besok langsung pemeriksaan. Jadi Jumat besok saya ada pemeriksaan juga gitu di Polda. Jam berapa, Mbak? Jam 10 pagi. Rimum. Dari gimana nih anaknya? Kenal gak sih sama? Seperti apa sih Kak, dari mungkin dirimu kan manajernya nih gitu kan, pengetahuan dirimu sebagai manajer seperti apa sih dengan kasus ini? Kalau dibilang kenal ya cukup kenal, karena Kak Bunga lagi tuh ngenalin si perempuan ini tuh di Bali ya. Dan Kak Bunga kan ini emang tipe orang yang nabung kan buat masa depannya dia, masa depan anak-anaknya. Memang sering banget, nggak tahu dia kayak kesirep aja sih sebenarnya gitu loh. Dia kayak kesirep aja.
tentang masalah bisnis yang di Bali itu tuh bener-bener ditutup gitu loh, nggak dikasih tahu. Biasanya dia apapun bisnisnya diinfo, Der gimana ya, ini sama sekali ditutup gitu. Dan ketika teman-temannya mau masuk ke bisnisnya yang kamu nggak jalanin, kamu juga kayak kesirap jawabannya template ke orang-orang. Si A nggak ada duit, si B nggak ada duit, si C nggak ada duit, si D nggak ada duit gitu. Nggak tahu ya, gue juga nggak percaya sih sama soal-soal kayak masalah-masalah yang di hypnotize atau apa gitu segala macam. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Karena dia main ngasih duit aja, ngalir aja gitu. Dan tiba-tiba dapat kabar, Der, aku kena tipu deh kayaknya. Dan itu baru tuh mulai pikirannya dia kebuka. Dia kan kalau ada pikiran kok mentoknya dia pasti nangis dulu, bener-bener nangis dulu, stres dulu segala macam. Nah mulai tuh kejanggalannya terbukti kayak kok bisa Kak Bunga disuruh kirim uang main kirim aja, disuruh bohongin suaminya, bohongin aja, disuruh kayak gini, itu dilakuin sama Kak Bunga semuanya. Bener-bener dia nggak mau syuting juga, dia bilang Der kayak aku nggak mau syuting dulu. Mana kayak mikir Kak, ya memang offline yang kita dapat sama syuting yang kita dapat 2 tahun belakangan ini tuh alhamdulillah penyangka yang luar biasa gitu. Cuma setelah itu tuh setelah masuk ke perempuan ini, tiba-tiba dia bilang Der, jadi kayak manajer satu Indonesia yang megang aku kamu ya, tapi yang di Bali bukan kamu ya, dia aja. Mikir nggak? Gimana sih sistem kerjanya nih? Gitu loh, so, pasti kita berpikir kayak tiba-tiba ada satu daerah di mana aku nggak boleh sentuh sama sekali gitu loh. Sedangkan aku juga punya usaha di Bali gitu. Sempat nanya tapi Kak Bunga nggak cerita, nggak apa segala macam ya, agak aneh sih ya. Pasti dibilang khawatir ya, sangat khawatir lah gitu. Kak Bunga juga tipe orang yang sangat peduli. Tapi karena juga gimana ya, udah terjadi ya. Sebenarnya udah terjadi nih, dan ini juga bukan nominal yang kecil, nominal yang gede banget. Uang selama dia kerja habis kayak gitu aja sama orang yang dia percaya tuh. Nggak tahu ya, kalau gue sih ketemu sih gue lindes kupingnya sumpah. Gue nggak tahu. Soalnya Derry juga hampir banget jadi korban, salah satu korbannya juga. Karena terlapor ini juga mencoba untuk teks Derry, menawarkan Derry dengan purchase order yang sama persis dengan purchase order yang ada di saya gitu, yang ditawarin ke saya. Tapi dan beberapa teman entertain kakak ya? Iya, dan beberapa teman entertain saya yang mungkin saya nggak bisa sebutin. Dia juga hampir jadi korban penipuan dari terlapor ini. Itu menolaknya gimana tuh? Atau mau diminta jadi tag? Jawab. Pertama gini, udah gak masuk akal. Kedua dari ngeliat gaya juga udah gak masuk akal. Jadi kayak jawabnya ya, kan gue orangnya juga agak ketus kan. Jawabnya, iya Kak, nanti aku kabarin ya. Selebihnya panjang udah gue tidur lah. Udah malam, mikirin bisnis tengah malam, lu bisnis apa judi online. Ya kan, kita fair-fairan aja dengan nominal yang sangat besar gitu, dengan nominal yang besar. Jadi makanya untungnya Kak Bunga tuh kayak ngelindungin gua nih, ngelindungin teman-teman entertain ya. Gitu loh. Tapi entah kenapa Kak Bunga kesirap duitnya gede banget, tapi kita tuh bener-bener dipotong pintunya Kak Bunga. Jangan. Itu di bawah alam sadarnya dia. Jadi saya bisa banget begitu dana masuk, nggak ada berapa lama saya langsung transfer gitu. Terus kalau dia tuh bisa tahu kalau saya ada uang berapa, baru masuk dari mana, dia bisa tahu gitu. Dan dia minta transfer berapapun, saya langsung bilang iya. Saya nggak bisa ngomong enggak, kata tidak tuh enggak. Jadi berapapun dia minta, 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar, itu saya langsung transfer gitu. Pernah kok dia nanyain honor, kayak misalnya yang sebenarnya belum timeline-nya keluar segala macam, dia bakal nanyain honornya udah atau belum. Oh Kak, tanggal sekian ya keluarnya segala macam. Dan itu duitnya nggak ada. Biasanya gue kalau ngelarang dia, kayak misalnya Kak jangan beli barang ya, Kak jangan beli tas ya. Terutama itu gue concern banget ke tas, karena dia orang yang belanja tas mulu. Jangan beli tas ya, jangan beli ini ya, karena buat tabungan. Dan tiba-tiba gue kepleset juga, karena kan gue sama talent-talent gue nih tipe orang yang memaintain keuangannya, kayak belilah barang-barang yang penting aja. Dan akhirnya bener dia ngasih bukti ke gue, kayak Der aku nggak beli tas lagi ya, nah gitu dong Kak segala macam. Tapi digondol orang. Makanya nih kalau ketemu gue pengen gatak nih, gue nggak pakai basa-basi orangnya. Gue dibilangin sekarang kan udah terjadi ya, Kak Bunga tuh dia tuh udah raib lah ibarat kata gitu. Tinggal cari solusi gimana caranya uang nggak balik atau masalah ini cepat selesai segala macam. Jadi makanya gue minta tolong sama teman-teman media biar nggak banyak orang ketipu lagi ya. Dan sebenarnya ketika Kak Bunga ngepost ini, beberapa artis besar juga tuh langsung ngechat gue. Dia ternyata juga lagi proses ketipu, cuma dia belum nge-up. Si artis cowok ini lagi juga, Kak, Der, aku juga kena tipu nih, kayak gini juga sama. Nah ini tuh bakal jadi kayak apa ya, bumerang juga nih buat orang-orang nih, hati-hati gitu loh. Jadi lebih baik ini harus diviralkan masalah ini,
biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya gitu. Dan sebenarnya untuk nanti tersangkanya harus dihukum seberat-beratnya, dikasih efek yang sebenarnya jerak banget sih gitu. Orang udah capek kerja ya kan, begadang, syuting sampai subuh, sampai kena penyakit kuning, lo ambil duitnya, sialan lo. Pengen gue gapak. Lanjut aja Bu. Tapi warning dirimu kan memang sudah kecurigaan itu kan udah lama. Udah nge-warning belum atau udah ngeremin dia belum? Enggak. Dibilang ngerem atau enggak, aku nggak bisa ngerem Kak Bunga. Kalau Kak Bunga tuh kayak ngelos aja, disuruh syuting nggak mau. Aku suruh ngobrol aja, bahas kerjaan lain, nggak datang. Kita bahas apa, misalnya mau kemana, tiba-tiba, Der aku mau ke Bali. Tapi kalau dia udah ke negara lain kayak, Der aku mau ke US dari tanggal sekian apa tanggal sekian ya, itu nongol tuh. Nah tanggal yang kerjaan ini aku bisa nih Der. Tapi kalau sananya, ya bayangin sebulan bisa dua kali nih, misalnya ke Bali, ya itu udah ngelos aja, dia ngelos. Nggak ada kabar, nggak ada apa gitu. Bener-bener ngelos aja, kayak nggak tahu pikirannya dia saya kemana. bener-bener kayak narik diri, Ya, narik diri dari teman-teman juga. Which is ya udah hidup saya sama dia aja terus tiap hari gitu. Dia bisa ninggalin suaminya sama anak-anaknya untuk dia ke Bali. Ya kayak? Dia pernah ke Bali hanya bawa anaknya doang. Padahal dia harusnya pergi keluar kota sama suaminya. Itu yang dia lakuin. Kan itu udah aneh kan? Kayak kok Kak Bunga gini, ya Kak Bunga nggak pernah gini. Disuruh syuting A, ada aja jawabnya. Ini bukan Kak Bunga nih. Nah tapi setelah dia sadar, sebelum dia cerita masalah ini nih, ketika dia sadar dia ngomong kayak, Der, aku mau syuting lagi deh, syuting yang judul ini nggak apa-apa, ntar gini-gini kita. Nah ini udah mulai nih, enak nih diajak ngobrolnya. Baru dia langsung telepon, Der, ini kenapa ya, kok aku ngasih duit gini. Nah barulah tuh kebuka semuanya. Nggak mau syuting sendiri dari kapan Bang Den? Mungkin dari berapa tahun? Mulai kenal itu perempuan Batman itu tuh cowboy. 2022 mungkin Kak? Makanya saya jadi malas banget syuting sih Mbak. Iya, Jadi malas pokoknya kalau syuting 2022 syuting ya, kan? tuh ya 2022. pokoknya kalau dari kasih kerjaan tuh saya emang bener-bener kayak nolak, gimana caranya nolak gitu. Ada aja Offline-nya pokoknya, juga gitu ya Kak? pokoknya Offline. apa aja tuh hidup saya pokoknya nggak boleh ketemu orang, ya ketemunya dia aja gitu. Dia. Kita ada kerja sama beberapa perusahaan besar yang dimana Kak Bunga tuh sudah menjadi brand ambassador selama 2 tahun. 2 tahun di PT sini dan satu lagi di PT yang luar biasa besar banget. Udah 2 tahun juga. Kak, biasanya sebelum Kak Bunga selesai secara BA, Kak Bunga tuh udah nanya, biar kontrak selanjutnya gimana? Ini nggak ada, cuek aja, bener-bener cuek, nggak ngurusin posan, cuek aja ngelos. Besok kayak, biar kita naik budget sekian nih, misalnya untuk tahun ketiga, ini nggak nanya sama sekali ya Kak, borok nanya. Jadi komunikasi kita tuh sempat jelek, sempat kayak bukan ke saya doang ya, ke keluarganya, ke teman-temannya, ngelos, bener-bener ngelos kayak anak hilang aja. Terus saya juga pernah diminta terlapor untuk membuat timetable palsu untuk mempengaruhi suami saya. Jadi di awalnya itu suami saya nggak pernah tahu kalau uang yang saya keluarkan itu senilai 6,2 miliar gitu secara bertahap. Suami saya hanya tahu sekitar 2 miliaran. Tapi terlapor ini meminta saya untuk mengelabui suami saya dengan cara membuat timetable palsu. Dan saya lakuin gitu, saya nurut aja gitu. Timetable itu untuk apa Mbak? Jadi timetable itu biasanya kita buat untuk informasi gambaran investasi ya. Apa? Potensi investasi buat kayak misalnya jangka jatuh temponya, berapa profitnya, itu biasanya setiap investasi ada timetable-nya gitu. Mbak dengan kejadian sendiri buat pendidikan anak yang sendiri sempat nggak mau ketemu dengan anak-anak karena merasa bersalah dengan kasus. Aduh, saya nggak kuat banget kalau ngomongin di sini. Maksudnya, ya seperti Dery bilang, saya tuh anaknya kerja keras banget ya Mbak. Jadi setelah saya nikah punya anak, saya tuh udah nggak mikirin buat syuting tuh buat diri saya gitu. Emang benar-benar saya kumpulin buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih Mbak. Saya sampai bener-bener nggak mau ketemu anak-anak saya karena saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi buat itu sih.
Saya tuh kok bisa sebodoh ini aja sih gitu, karena apa ya, mungkin teman-teman yang dekat sama saya tuh tahu banget kalau saya tuh anaknya ceria banget gitu ya. Maksudnya saya nggak pernah nangis, apalagi mungkin teman-teman tahu sosial media saya nggak pernah gunain buat ungkapin masalah-masalah saya gitu. Cuma kemarin saya udah nggak tahu harus ngapain, jadi jujur aja kayak mental saya terganggu banget sih gitu. Iya. Oke, aman ya. Terima kasih media semua. Kalau besok masih ada waktu teman-teman media, kami tunggu kehadirannya di Polda Metro Jaya. Insya Allah besok Ibu Bunga dan saksi lainnya akan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya. LP-nya boleh dilihatin? LP-nya saya LP LP ini ada LP-nya nih. Oke. Saya sebutin aja nomornya ya. Iya, boleh, Makanya Pak. saya sebutin ya. Bu, izin Bu ya. Oke, surat tanda penerimaan laporan nomor STTLP garis miring B garis miring 4972 garis miring Romawi 8 garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya. Laporan polisi ini dibuat pada tanggal 22 Agustus 2024. Oke. Gini aja ya. Ya gini ya. Sebelah kanan dong. Kirinya boleh bang kalau udah kan. Oke. Tabungannya ketutupan. Oke. Nah ya. Bunga kali yang pegang mungkin ya. Bunga mau pegang Bu? Number serinya tutup dulu. Nah gitu tuh. Ntar ke kiri gantian. Ke tengah. Tengah dulu. Ya, Karyawan Ibu Bunga. Karyawan, satu lagi karyawan pribadinya Iya. terlapor. Ada karyawan terlapor juga besok. Kebetulan sangat kooperatif ya Iya. sama kita, jadi Memikirkan hal pahit kalau ini nggak mungkin kembali gitu. Sudah sampai tahap saya itu masih. serahin semuanya ke pihak kepolisian sih ya Mas, proses hukumnya kayak apa. Kalaupun emang ada aset yang masih bisa mungkin kita Minimalisir. kita meminimalisir kerugian kita yang nggak ada salahnya. Tapi kalau misalkan sampai nggak balik, apakah ada kemungkinan untuk menuntut ke arah perdata nggak sih, Mbak? Agar semua maksudnya walaupun nggak bisa balik uangnya, tapi aset dari dia bisa didapetin. Kita masih ngecek sih aset-asetnya gitu Mas. Nanti mungkin tinggal pengembangan dari pihak kepolisian aja. Pasti kita balik lah sebenarnya kalau nggak balik. Pasti